Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Betapa murkanya sepasang Elmaut kuning saat mengetahui lukisan telanggang yang berada di sisi mereka telah lenyap di gondol orang. Siapakah orang tersebut? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Hampir 30 jurus berlalu, maka berserulah Elmaut kuning mata picak pada kamratnya. Keluarkan jurus Elmaut menggila. Kedua manusia berjubah kuning itu mundur setombak, lalu dibarengi dengan jerit pekik dahsyat yang laksana merobek gendang-gendang telinga. Keduanya menyerbu kembali dalam satu jurus aneh. Lambat laun, suara pekik dan jerit yang datangnya dari berbagai penjuru itu membuat si Kate Bisu menjadi gugup dan panik gerakan-gerakan silatnya. Tiba-tiba, tangan kanan Elmaut kuning mata picak memukul ke muka. Wus! Si Kate Bisu sambut serangan itu dengan sambaran lukisan. Tapi gerakan lawan nyatanya hanya tipuan belaka. Karena begitu lukisan menderu secepat kilat, mata picak tarik pulang serangannya dan ganti dengan satu tendangan ke arah pinggang. Pada saat yang sama, dari belakang Elmaut kuning kuping sumplung lancarkan pula satu serangan ganas ke arah kepala. Si Kate Bisu menggerung, lalu membuang diri ke samping kanan. Lukisan disabetkan dengan cepat ke bawah, sedang dengan tangan kanan dia kebutkan bagian bawah jubahnya. Selangkum angin merah menyambar ke arah kuping sumplung, membuat manusia ini batalkan serangan dan terpaksa melompat selamatkan diri. Di lain pihak, Elmaut kuning mata picak yang tidak berani adu kekuatan dengan lukisan yang menyambar kakinya, terpaksa tarik pulang tendangannya. Namun mata picak menjadi gugup sewaktu melihat bagaimana ujung figura lukisan menjambar ganas ke arah matanya tak sanggup dikelit. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan matanya hanyalah dengan menggunakan lengan untuk menangkis. Ini berarti dia akan merusakkan lukisan itu di samping lengannya yang dipakai menangkis, tentu akan terluka pula. Tapi walau bagaimanapun Elmaut kuning mata picak lebih baik melihat lukisan itu rusak, toh nanti bisa diperbaiki lagi. Juga merasa lebih baik lengannya mendapat luka daripada harus kehilangan matanya yang cuma tinggal satu-satunya. Maka dia pun angkat lengan kirinya dengan cepat. Bruak! Kayu figura lukisan perempuan telanjang patah dan sudutnya menganga. Lengan kiri Elmaut kuning mata picak juga patah. Dia mengernyitkan kesakitan, kemudian dengan kalap menyerbu muka, kirimkan pukulan paku emas beracun. Dasar. Rasa sakit membuat dia tidak peduli lagi apakah pukulannya yang dahsyat itu akan menghancurkan lukisan di tangan lawan. Melihat datangan serangan yang dahsyat dari lawan, si Kate Bisu melompat 4 tombak dan dari atas kebutkan jubah merahnya. Segelombang sinar merah laksana topan prahara memapasi serangan Elmaut kuning mata picak. Belasan paku kuning beracun yang melesat ke arah manusia Kate itu luruh. Bahkan beberapa di antaranya ada yang membalik menyerang mata picak sendiri, membuat manusia ini dengan cepat menghindar ke samping selamatkan diri.
Si Katai Bisu membalikkan badan dengan cepat, sewaktu di belakangnya terasa sambaran angin dingin. Namun kasip, belasan paku kuning telah dilepaskan kuping Sumplung. Jaraknya sudah dekat sekali, tak mungkin ditangkis, tak bisa dikelit. Si Katai Bisu menggerung. Dia ambil keputusan untuk berjibaku dan tendangan kaki kanannya ke kepala kumik Sumplung, sedang tangan kanan mendorong ke muka. Sedetik kemudian, terdengar jerit tercekik dari si Katai Bisu. 9 paku emas beracun menancap di dadanya. 3 di antaranya langsung menembus jantung. Tak ampun lagi, begitu jatuh di tanah, napasnya lepas, sedang sekujur badannya kelihatan menggembung biru. Di lain pihak, meski dia dapat menyelamatkan kepalanya dari tendangan maut si Katai Bisu, namun elmaut kuning kuping Sumplung tak sempat menghindarkan diri dari sambaran angin pukulan yang dilepaskan si Katai Bisu. Tubuhnya mencelat beberapa tombak. Kalau saja tubuh itu tidak membentur patahan pohon yang tadi dipukulkannya, pasti elmaut kuning kuping Sumplung akan melayang ke dasar jurang batu. Kuping Sumplung muntahkan darah segar lalu roboh pingsan. Mata picak segera menyambar lukisannya rusak figurannya, lalu memanggul tubuh kuping Sumplung dan meninggalkan tempat itu dengan cepat. Di sebelah utara, kelihatan Gunung Merapi menjulang tinggi penuh kemegahan. Hari itu adalah hari ke-21, bulan kedua perjalanan Wiro Sableng dalam mencari lukisan perempuan telanjang. Saat itu dia tengah menuju ke sebuah kota kecil yang terletak di selatan kaki Gunung Merapi. Di satu jalan yang sepi, Pendekar 212 hentikan larinya dan berjalan seperti biasa. Jauh di hadapannya, dilihatnya seorang laki-laki tua berpakaian compang-camping berjalan melenggak-lenggok dengan seenaknya. Di tangannya ada sebuah kaleng berisi batu yang setiap saat diguncang-guncangnya hingga mengeluarkan suara bergerontangan. Klontang, klontang. Di ketiak kirinya terkempit sebuah tas daun pandan. Yang membuat Wiro diam-diam jadi tertegun ialah karena dalam 2 kejapan mata saja, tahu-tahu orang tua berpakaian compang-camping itu sudah berada di hadapannya. Wiro sunggingkan senyum, tapi orang tua aneh itu terus saja melangkah seenaknya dan hendak memapasi Wiro. Maka Pendekar 212 pun menegur bertanya, orang tua, apakah ini jalan yang menuju kota Paritsala? Orang tua itu hentikan langkahnya. Tanpa menoleh pada si pemuda, dia membuka mulut. Siapa? Tanya siapa? Lalu tangannya digoyangkan dan kaleng berisi batu berbunyi bergerontangan. Wiro tersenyum lagi. Klontang, klontang. Namaku Wiro. Aku dalam perjalanan ke Paritsala. Apakah aku menempuh tujuan yang betul? Perlahan-lahan, orang tua itu putar kepalanya dan memandang Wiro Sableng dari atas sampai ke kaki. Melihat kepada air mukamu, rupanya kau tengah mengkhawatirkan tentang suatu barang yang hilang. Dan habis berkata begitu, orang tua ini kerontang-kerontangkan lagi kaleng di tangan kanannya. Kerontang, kerontang. Tentu saja Wiro Sableng terkejut mendengar ucapan si orang tua dan menduga-duga siapa adanya manusia ini. Coba ulurkan telapak tangan kirimu. Si orang tua tiba-tiba memerintah. Wiro Sableng meragu seketika. Dia tidak kenal dengan orang tua itu dan disuruh ulurkan telapak tangan kirinya. Mau apakah? Namun akhirnya karena ingin tahu, Wiro pun ulurkan telapak tangan kirinya. Si orang tua memperhatikan telapak tangan itu, lalu dengan telunjuk tangan kirinya diikutinya guratan-guratan garis pada telapak tangan pemuda itu. Wiro Sableng terkejut. Sewaktu jari telunjuk itu menyentuh telapak tangannya, telapak tangan itu seperti ditindih oleh sebuah batu besar yang ratusan kati beratnya. Tahu kalau orang tua itu hendak mencoba kekuatannya, maka Wiro segera kerahkan tenaga dalamnya ke telapak tangan kiri itu.
Si orang tua terus juga mengikuti garis-garis pada telapak tangannya dan Wiro merasa tangannya tergetar hebat. Dia lipat gandakan tenaga dalamnya. Keringat dingin berpercikan di keningnya dan sedikit tenaga dalamnya ditindih hebat oleh tenaga dalam si orang tua. Bagaimanapun dia mempertahankan, pastilah telapak tangannya akan terpukul ke bawah. Namun di saat itu, untunglah si orang tua menarik ujung jarinya dan sambil batuk-batuk, dia berkata, "Orang muda, masa depanmu penuh rintangan dan kesulitan-kesulitan. Kulihat garis-garis di telapak tanganmu itu penuh dengan garis-garis bahaya yang selalu mengikuti perjalanan nasibmu. Tapi kau tak perlu khawatir. Bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun besar bahaya, kau kelak akan berhasil melewati semuanya." Orang tua aneh kerontangan kalengnya beberapa kali lalu meneruskan, "Garis percintaanmu tidak begitu bagus. Ini disebabkan karena kau punya sedikit sifat mata keranjang, tidak boleh melihat perempuan cantik." Kaleng berisi batu berkerontang lagi. Wajah pendekar 212 kelihatan merah menjengah dan si orang tua bertanya, "Kau tengah menuju Parit Salah?" "Betul orang tua," jawab Wiro. "Ku nasihatkan agar dibatalkan saja." "Memangnya ada apakah?" Gerangan, apa maksud orang tua asing itu memperingatkan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.